Bab 3720, Aturan adalah aturan. Shen Jizi mengangguk, lalu melanjutkan berjalan ke selatan bersama Chen Ping. Setelah berjalan tidak jauh, Shen Jizi berhenti, mengamati situasi di sekitarnya, dan kemudian melambaikan telapak tangannya, dan embusan angin menyapu, meniup semua salju di tanah. Ketika salju tertiup angin, sebuah gua terungkap, tetapi gua ini cukup kecil untuk membungkuk untuk masuk. Masuk dari gua ini, kamu bisa langsung menuju gerbang luar istana Guanghan, yang sangat tersembunyi, tidak ada yang tahu, dan sangat aman. Selama ini, saya mengandalkan gua ini untuk menghasilkan uang. Shen Jizi menunjuk ke gua dan berkata. Chen Ping melirik ke dalam gua, lalu mencibir, kamu tidak mengandalkan gua ini untuk membunuh orang dan barang, kan? Chen Ping dapat dengan jelas merasakan ada ledakan ki yang datang dari dalam gua. Shen Ji tertegun sejenak, dan kemudian buru-buru menjelaskan, rekan Taois, jangan salah paham, meskipun saya juga telah membunuh orang di gua ini, saya tidak akan pernah berani melakukan sesuatu yang bengkok tentang Daoyu. Bahkan jika kamu bergerak, itu tidak ada gunanya. Chen Ping tersenyum tipis, lalu pergi ke dalam gua. Shen Jizi tertegun sejenak, lalu mengikutinya. Gua itu sangat redup, dan Chen Ping tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, tetapi ada cahaya di depannya. Ketika dia keluar dari lubang, Chen Ping melihat kabut di depannya, dan di kabut ini, ada sebuah istana. Bagian depan adalah istana gerbang luar istana Guanghan, aku hanya bisa membawamu ke sini, jika kamu ingin memasuki istana Guanghan, kamu masih perlu mencari jalan sendiri. Shen Jizi berkata dengan hati-hati. Oke, hanya itu yang diperlukan, kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Chen Ping mengangguk, lalu berjalan menuju istana gerbang luar istana Guanghan. Chen Ping melihat dari jauh, dan melihat ada beberapa pembudidaya wanita yang menjaga istana gerbang luar, dan para pembudidaya wanita ini semuanya langsing dan anggun, yang sekilas membuat orang merasakan dorongan hati. Dan di luar istana di gerbang luar istana Guanghan, ada beberapa pembudidaya pria, yang sepertinya sedang berbicara dengan para pembudidaya wanita itu. Para pembudidaya laki-laki ini diblokir dan tidak punya cara untuk masuk. Melihat perbaikan laki-laki ini compang-camping, mereka seharusnya menemukan jalan mereka sendiri dan datang ke istana Guanghan, dan tampaknya mereka sangat menderita di jalan. Namun, biksu semacam ini yang datang ke gunung tanpa izin tidak diizinkan memasuki istana Guanghan. Hanya mereka yang mendaftar di resepsi dan dibesarkan oleh orang-orang istana Guanghan yang bisa masuk. Segera, sekelompok orang lain berjalan menuju gerbang luar istana Guanghan. Tapi kali ini, Lan Yingying yang memimpin tim, diikuti oleh lebih dari selusin pembudidaya pria. Namukui ada di antara mereka. Saudari Lan, apakah Anda di sini? Seorang kultivator wanita istana Guanghan melihat Lan Yingying, dan buru-buru membuka pintu untuk menyambutnya keluar. Lan Yingying mengangguk, lalu memandang para biksu compang-camping di depan pintu, sedikit mengernyit, dan berkata, mengapa begitu banyak orang datang ke istana Guanghan tanpa izin hari ini, itu benar-benar ajaran yang berulang. Setelah berbicara, Lan Yingying membiarkan semua biksu yang dibawanya memasuki istana gerbang luar, dan dia berkata kepada para biksu compang-camping, tidak mungkin bagimu untuk memasuki istana Guanghan tanpa izin, kembali. Rekan Taois, kami telah melalui banyak kesulitan untuk ditemukan di sini, dan banyak orang meninggal dalam perjalanan, jadi Anda mengizinkan kami masuk. Ya, jika kita kembali seperti ini, kita pasti akan mati di jalan, jadi ayo masuk. Kami hanya ingin menemukan pasangan Tao, kami bersedia berkontribusi untuk istana Guanghan. Beberapa biksu memohon pada Lan Yingying, dan beberapa bahkan berlutut. Lan Yingying memandang para biksu ini, menghela nafas, dan kemudian berkata, Istana Guanghan kami memiliki aturan Istana Guanghan, jika kami mengizinkan Anda masuk, bukankah itu buruk, dan siapapun yang ingin memasuki Istana Guanghan akan dapat memasuki Istana Guanghan pada saat itu.
Jika kamu benar-benar ingin memasuki istana Guanghan, maka masuklah dari sisi aula utama. Ada susunan hantu di sana, selama kamu bisa lewat, kamu bisa memasuki istana Guanghan. Bab 3721, saya tidak takut. Lan Yingying menunjuk ke kabut putih tebal di sisi aula dan berkata. Beberapa biksu memandangi kabut putih, dan wajah mereka malu, sepertinya mereka tahu kekuatan susunan hantu. Karena kamu tidak memiliki keberanian, maka pergilah, kamu tidak bisa masuk. Setelah Lan Yingying selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki aula utama. Para biksu lainnya saling memandang. Chen Ping, yang tidak jauh, mendengar suara Lan Yingying dan melihat kabut di sisi itu, dan hatinya tiba-tiba sangat gembira. Dia masih khawatir tentang cara masuk, kali ini ada jalan. Chen Ping berjalan menuju kabut tanpa ragu-ragu. Tetapi siapa yang tahu bahwa mesin ilahi mengejarnya, meraih Chen Ping dan berkata, rekan Taois, jangan, susunan hantu ini bukan keberadaan biasa, Anda tidak bisa masuk. Sejauh yang saya tahu, tidak ada cara untuk memasuki istana Guanghan melalui susunan hantu, banyak orang telah meninggal di dalamnya, ada berbagai kombinasi formasi dalam susunan hantu ini, beberapa orang terjebak di dalamnya dan tidak bisa keluar seumur hidup, Anda tidak boleh mencoba. Saya tidak khawatir, jika bukan karena kemurahan hati Anda dan memberi saya begitu banyak uang, saya tidak akan memberitahu Anda. Tidakkah Anda melihat para bhikkhu itu, bukankah mereka semua berani mencobanya? Chen Jizi membujuk Chen Ping untuk mencegah Chen Ping memasuki susunan hantu. Chen Ping melirik mesin itu, lalu tersenyum tipis dan berkata, saya tahu beberapa teknik formasi, bahkan jika saya tidak bisa lulus, tidak apa-apa untuk keluar. Saya dapat mengingatkan Anda, jika Anda terjebak di dalamnya pada saat itu tidak akan ada hubungannya dengan saya. Melihat Chen Ping bersikeras untuk pergi, Chen Jizi melepaskannya. Chen Ping mengangguk, lalu berjalan menuju susunan hantu. Beberapa biksu di pintu melihat Chen Ping berjalan menuju susunan hantu, dan wajah mereka penuh kejutan. Bahkan beberapa pembudidaya wanita istana Guanghan di pintu memandang Chen Ping dengan kaget. Sepertinya orang ini tidak tahu kekuatan susunan hantu, dan dia berani mencobanya. Sudah berhari-hari sejak ada orang yang pergi ke Phantom Array untuk mencobanya, dan hari ini saya memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Susunan hantu itu adalah alasan kepala istana, hanya untuk membiarkan para biksu yang datang ke istana Guanghan tanpa izin mengetahui kesulitannya dan mundur. Beberapa pembudidaya wanita dari istana Guanghan sedang berdiskusi. Chen Ping berjalan ke susunan hantu tanpa ragu-ragu, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Hei! Melihat sosok Chen Ping menghilang ke dalam susunan hantu, Chen Jizi menghela nafas, orang yang baik, dia pasti masih punya banyak uang, sayang sekali, sebelum memasuki susunan hantu, betapa baiknya memberiku semua uang di tubuhnya. Chen Jizi telah memikirkan uang Chen Ping sepanjang waktu, jika seseorang meninggal dalam susunan hantu, maka koin roh di tubuhnya tidak akan berguna. Mesin dewa berbalik dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, ada kabut di susunan hantu yang bergegas langsung ke langit. Shenji tertegun sejenak, menatap kosong ke susunan hantu. Bahkan para biksu dan biksuni di pintu membuka mulut lebar-lebar, dan wajah mereka penuh kejutan. Bagaimana mungkin? Ini telah merusak formasi periferal dari susunan hantu. Chen Jizi berkata dengan tidak percaya. Begitu Chen Ping memasuki susunan hantu, dia menerobos formasi periferal dari susunan hantu dan langsung memasuki area inti dari susunan hantu, yang terlalu cepat. Ada cukup banyak yang dapat mematahkan formasi luar dari susunan hantu, tetapi tidak ada satu pun yang seperti Chen Ping yang begitu cepat. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bukankah orang itu baru saja masuk? Ini keterlaluan, hanya sekejap mata, dan formasi luarnya telah rusak. Apakah orang ini penyihir formasi? Bahkan jika itu adalah penyihir formasi, itu tidak berguna, dia tidak bisa menghancurkan inti dari susunan hantu, tunggu saja untuk terjebak di dalam.
Jika kamu tidak dapat menghancurkan formasi luar, kamu masih dapat memiliki kemungkinan untuk tersesat dan kembali, dan sekarang kamu telah memasuki inti dari formasi hantu, maka tunggu untuk terjebak di dalam. Beberapa pembudidaya wanita dari Istana Guanghan sedang mengobrol. Pada saat ini, Lan Yingying berjalan cepat, sedikit mengernyit, ada apa? Apakah orang-orang itu benar-benar memasuki Phantom Array? Bab 3722, semuanya hancur. Lan Yingying berpikir bahwa para biksu compang-camping itu telah memasuki susunan hantu olehnya. Tidak, orang-orang itu masih berdiri di luar, dan pria lain masuk. Tapi orang ini sangat aneh, dia datang ke Istana Guanghan tanpa izin, dan pakaian di tubuhnya masih utuh, dan dia sepertinya tidak menemui kesulitan sama sekali. Seorang kultivator wanita dari Istana Guanghan berkata, "Orang lain." Lan Yingying sedikit terkejut. Setelah mesin dewa melihat Lan Yingying, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Jika Lan Yingying menemukannya, maka jalannya untuk menghasilkan banyak uang akan hilang. Dan saat ini, dalam susunan hantu, Chen Ping sedang berjalan maju dengan santai. Susunan hantu ini tidak berpengaruh pada Chen Ping. Daoyu. Tiba-tiba, seseorang berteriak Chen Ping. Chen Ping mencari prestise dan menemukan bahwa beberapa wanita cantik sedang berjalan menuju Chen Ping. Ketika dia semakin dekat, Chen Ping mengetahui bahwa itu adalah Ge Yuhan, Ge Jiayi, Guling Er, Wu Mei Er, dan Jiru Sue. Kalian. Chen Ping memandang wanita di depannya, dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Apakah kita cantik? Jiru Sue masih sangat bermartabat dan anggun, kulitnya yang seputih salju, dan penampilannya yang memikat luar biasa. Terlebih lagi, Jiru Sue mengenakan gaun putih saat ini, dan tubuhnya tampak sangat menarik. Gadis-gadis lain juga mengenakan pakaian yang sangat berani, dan area kulit yang luas terbuka. Masing-masing halus dan memiliki bau memikat di tubuhnya. Chen Ping memandang wanita di depannya, dan hatinya sedikit masam. Ayo, kami akan bermain denganmu, dan kami dijamin membuatmu ingin mati. Jiru Sue melangkah maju dan dengan lembut membelai wajah Chen Ping. Mereka sepertinya tidak mengenal Chen Ping, lagi pula, Chen Ping telah mengubah penampilannya. Sialan gadis suci Istana Guanghan, dia benar-benar menganggap wanitaku sebagai ilusi godaan dalam array, saya harus menemukannya untuk menyelesaikan skor. Chen Ping tiba-tiba memarahi dengan marah, dan dengan sedikit lambaian telapak tangannya, semua wanita di depannya menghilang. Chen Ping tidak bingung, dia tahu bahwa wanita-wanita ini semua disebabkan oleh Phantom Array. Namun, orang suci Istana Guanghan sebenarnya menggunakan penampilan feminin Chen Ping sebagai dasar godaan, dan Chen Ping tidak bisa menerimanya. Bahkan jika dia tahu bahwa itu semua ilusi dan palsu, Chen Ping merasa masam di hatinya. Dia memutuskan untuk melihat gadis suci Istana Guanghan, dan dia harus punya penjelasan. Teknik godaan semacam ini dipatahkan oleh Chen Ping dengan lambaian tangannya, tetapi banyak orang ditanam di sini. Bagaimanapun, semua biksu yang datang ke sini adalah biksu muda, bergegas mencari pasangan Tao, mendambakan penampilan para pembudidaya wanita di Istana Guanghan. Jika Anda menemukan begitu banyak wanita cantik berpakaian minim dan sangat menggoda dalam susunan hantu ini, hanya sedikit orang yang tahan. Setelah Chen Ping melambaikan tangannya untuk mematahkan godaan dalam susunan hantu, lingkungan tiba-tiba menjadi gelap gulita, diikuti oleh nafas dingin dan raungan hantu yang kuat. Sudut mulut Chen Ping terangkat dan dia mencibir. Sungguh menyedihkan, bahwa susunan hantu tingkat terendah seperti itu masih dapat menjebak begitu banyak orang, para biksu di alam surgawi, dan manusia ini benar-benar tahu terlalu sedikit tentang seni formasi. Chen Ping diam-diam mencibir dan berjalan lurus ke depan, mengabaikan semua yang ada di sekitarnya. Chen Ping terus berjalan ke depan, tetapi formasi di belakangnya runtuh. Begitu saja, sampai runtuh, ketika Chen Ping melihat aula besar lagi, susunan hantu di belakangnya benar-benar runtuh, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Arai hantu runtuh dan menghilang secara langsung.
Bagaimana situasinya? Mungkinkah seseorang melewati susunan hantu dan memasuki gerbang luar istana Guanghan? Siapa itu? Ini terlalu luar biasa. Gerakan yang disebabkan oleh runtuhnya susunan hantu langsung menarik diskusi banyak biksu di istana gerbang luar. Mereka semua dipimpin dengan mendaftar, tetapi mereka tidak menyangka ada orang yang bisa melewati areip hantom istana Guanghan dan menerobos masuk.